Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Sebelumnya, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Kalenti. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita persiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami dan menuntun kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Ampunilah atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini ada yang spesial loh. Ada pengumuman, kalian sudah pada naik kelas ya Kak ya? Iya Kak. Nah, naik kelas berarti gurunya juga baru. Mau tahu kan gurunya siapa? Kita perkenalkan ya, guru remaja 1. ZZZZ ada Siapa ya? Frantoy Lubis, ada Kak Tiffany Sinaga, dan satu lagi siapa Kak? Bang Johannes Sihombi. Di remaja 2 siapa nih? Janji deh. Ada Kak Astrid Silalahi, ada Kak Lenti Siregar, dan ada satu lagi siapa Kak? Bang Agus. Siahaan. Dan di remaja 3 nih yang ditunggu-tunggu nih. Siapa ya? ayo? Pasti udah pada tahu. Ada Bang Glory Siburian. Lalu ada Kakak Ina. Satu lagi. Ada Yang di Kak depan Siska. ini Kak Siska. Nah kita akan bertemu di kelas masing-masing. Selamat bertemu dengan guru-guru barunya, dan selamat mengikuti pelajaran untuk minggu ini. Tuhan memberkati.
selanjutnya. Kita semua ada di dalam kelas Alkitab Remaja. Tepuk tangan kelas Alkitab. Pada hari ini, meskipun adik-adik semua masih di rumah masing-masing ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama memulai firman Tuhan ini. Kita berdoa dulu. Kita kan punya murid-murid nih di sini. Kakak harus suami kalian. Kakak juga suami kalian akan memimpin. Kita berdoa. Kak Fani, persilakan maju ke depan ya. Kita berdoa. Hari ini kita semua berdoa bersama-sama ya, dengan sungguh-sungguh untuk memulai mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu di tempat kami yang berada saat ini ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau masuk ke dalam firman Tuhan ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik, agar kami dapat mengerti, dan terlebih Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang mengurapi Bapa para guru sekolah minggu Tuhan yang memberitakan firman-Mu ya Bapa kepada kami semua. Biar Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Bapa dapat kami terima dengan baik. Di atas semua itu ya Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Fani. Ya, jadi semua kita akan memulainya dan mengawalnya dengan sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Bang Santoy. Kita sama-sama dengar ya. Sekarang coba deh, dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, pasti doa merupakan hal yang harus kita lakukan. Karena doa itu nafas kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, nafas kita pasti akan berhenti. Itu peribahasanya. Nah, kita akan tanya kepada Bang Frantoy. Pada saat Bang Frantoy berdoa, apa sih yang diminta kepada Tuhan untuk melakukan aktivitas kita? Kalau aku sih aku minta. Kakak. Oh iya. Kak, aku sih minta penyertaan Tuhan, Kak. Minta penyertaan Tuhan misalnya nanti kalau di dalam perjalanan, misalnya mau ke kantor, minta diberkati Tuhan dalam perjalanan, minta penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, Kak. Oh iya, betul ya, Bang Frantoy. Terima kasih atas jawabannya ya. Iya, Kak. Ya benar, ada ya. Di setiap kita berdoa, kita pasti tidak pernah lupa minta penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mampu berjalan sendiri. Kehidupan kita harus ditopang oleh Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, pada hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana supaya Tuhan itu menyertai kita. Kita belajar dari Amos, seorang nabi Tuhan di dalam perjanjian lama yang memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu menyadari bahwa penyertaan Tuhan adalah yang paling penting dalam kehidupan mereka. Dan pada hari ini kita belajar bagaimana supaya Tuhan menyertai kita. Kita harus tetap sembah Tuhan, kita harus tetap puji namanya, dan kita harus melakukan satu hal lain yang harus kita pelajari hari ini, yaitu kita buka sama-sama Amos 5 ayat 14 sampai 15. Cuma 2 ayat. Kakak minta kakak yang perempuan untuk membaca yang genap, abang yang laki-laki membaca yang ganjil. Kita baca bersama-sama. Ada yang mengikuti ya di rumah ya. Buka Alkitabnya Amos 5 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Iya, bikin firman Tuhan pada hari ini adik-adik ya. Di sini kita akan belajar sama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di kelas kitab remaja. Jadi pada hari ini kita akan belajar melalui sesi tanya jawab dengan kakak-kakak yang ada di sini. Kakak tadi sudah tanya kepada Bang Frantoy bagaimana kita doa, kita hanya memohon pernyataan Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Semua orang pasti menginginkan mencari yang baik.
bukan mencari yang jahat. Itu semua kerinduan manusia. Tapi pada kenyataannya, ternyata mencari yang baik itu tidak semudah seperti kita membaca. Tapi harus ada usaha-usaha untuk mencari yang baik. Nah, gimana kita tahu yang baik itu seperti apa, yang jahat seperti apa? Kita tidak tahu. Coba ada bayangkan, seorang anak kecil, seorang bayi yang masih umur 6 bulan, dia kan tidak pernah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dia akan memukul semua orang, dia akan menarik semua apa yang ada di dekat dia, karena itu yang masih dia tahu. Dan banyak orang, dia tahu yang baik sebatas apa, dan sebatas apa juga yang baik menurut seseorang yang lain. Itu akan berbeda ya adik-adik ya. Mungkin pengetahuan adik-adik tentang yang baik akan berbeda dengan pengetahuan dari orang tua kita mengenai yang baik. Makanya sering terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tua. Orang tua mengatakan, kamu baiknya belajar dari jam sekian dan jam sekian. Tapi kalian sering mengatakan, enggak pak, yang baiknya saya belajar itu tengah malam karena sepi. Tapi orang tua kalian mengatakan, yang baik kamu malam itu tidur. Nah, seperti itu kan kakak-kakak semua. Nah, sekarang kakak mau tanya, Kak Siska nih yang sudah senyum-senyum. Coba Kak Siska yang baik itu yang seperti apa? Supaya kita lebih tahu tulisan dari Amos ini. Yang baik itu seperti apa Kak Siska? Boleh berdiri ya Kak Siska ya? Iya. Kalau menurut saya Kak, yang baik itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau buat sehari-hari, contohnya misalnya waktu saya masih sekolah dulu. Jadi kalau misalnya ulangan, terus kita nggak nyontek itu Kak. Jadi kita emang belajar, terus ngerjain dengan jujur. Jadi kalau hasilnya bagus ataupun tidak, itu adalah hasil usaha kita sendiri Kak. Oh gitu ya. Yuk, sekarang yang lain coba bisa bertanya kepada Kak Siska, benar nggak menurut Kak Siska yang baik itu yang menurut firman Tuhan? Nah, firman Tuhan itu yang seperti apa? Firman Tuhan kan banyak ada ya, dari Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali. Nah, sekarang kakak mau tanya juga nih Kak Siska, karena kakak yang lain nggak mau nanya. Coba Kak Siska, kalau misalnya di sekolah nih, kita memberi contekan kepada teman kita. Teman kita tuh nggak ngerti nih, kasihan tuh peringat ini ulangannya nggak bisa. Terus dibantu. Nah itu kan perbuatan baik kan Kak Siska? Baik. Baik kan? Perbuatan baik kan? Apakah itu termasuk perbuatan baik? Coba kakak yang lain boleh loh menjawab. Supaya adik kita tahu, menurut adik gimana? Kita memberi contekan kepada teman kita, bukan contekan lah jawaban pada saat ulangan. Di sebelah kita itu teman kita nggak bisa. Kasihan kan? Terus kita bisa, kita kasih nih jawabannya untuk kakak-kakak yang lain. Boleh loh kita kasih masukan supaya kita lebih semakin jelas. Coba tadi Bang Nuri tadi bilang apa? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Baik. Itu sesuatu yang baik Bang Nuri? Baik tapi tidak pada tempatnya kan? Baiknya ukuran manusia Kak. Oh lebih Beda baik dalam dan lagi. benar. Kita baiknya tuh harus juga benar, nggak cuma sekedar baik. Iya, kalian dia mau jawab juga. Kalau baik mungkin dia baik bagian yang disampaikan ya itu baiknya, tapi kalau untuk semuanya itu nggak baik dong, jadi bikin teman kita malas jadinya. Iya, baik. Itu harusnya ajarin teman kita Sebelum ujian ya Kak. ujian ya. Iya. Oh iya, Dede, benar ya kata kalian semua. Bang Pranto kayaknya mau komentar apa Bang Pranto? Aku sih ya Kak. Iya, dari pendapat kakak-kakak guru tadi betul ada ya, bahwa yang baik itu adalah dilakukan untuk hal mencontek tadi, harus belajar bersama, harus mengajari temannya yang tidak bisa, tapi tidak pada saat ujian. Karena pada saat ujian itulah cara untuk menunjukkan kita mampu nggak mengerjakan soal ini untuk kenaikan tingkat kita. Jadi pada saat kita ulangan, pada saat ujian, kita harus tunjukkan bahwa kita bisa, kita sanggup melakukan dengan jujur, dengan apa yang telah kita pelajari selama ini, kita kerjakan. Jadi kalau memberi contekan, sepertinya baik, tapi ternyata itu menjerumuskan. Sehingga teman kita di hari-hari akan datang, dia akan mengandalkan kita. Padahal Tuhan berkata, tertutuplah orang yang mengandalkan manusia, tapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Amos hari ini mengajarkan kepada kita, carilah yang baik. Kalau kata Kak Siska tadi, yang baik adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu rajinlah membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita memperoleh pengetahuan tentang apa kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sesuatu yang baik itu seperti apa, yang jahat itu seperti apa. Dan itulah hikmat dari Tuhan.
Hikmat itu berasal dari iman yang sudah ada pada diri kita. Dan iman berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi rajin-rajin kita untuk membaca firman Tuhan. Nah, jadi juga ya rajin-rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan supaya melekat di hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu firman Tuhan ini yang ada di dalam Amos 5 ayat 14. Hari ini semua ikutin ya. Buka Alkitabnya Amos 5 ayat 14. Di sini ada tertulis, kalau kelihatan di layar, boleh adik-adik sama-sama kita belajar. Kita sama-sama nyanyikan. Di sini ada Bang Glory yang akan siap memandu kita menyanyikan lagu Amos 5 ayat 14. Silakan Bang Glory. Oke. Udah pada tahu kan yang di sini? Kita nyanyi sama-sama ya. Amos 5 ayat 14. Ini sudah ada ayat hafalannya ya Bang ya? Ya, persis sama. Persis sama. Oke. Jadi nyanyi ini. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Amos 5 ayat 14. Gampang kan? Kita sama-sama kan? Iya, sama-sama. Sama-sama juga ya. Sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Amos 5 ayat 14. Amos 5 ayat 14. Amin. Ya, terima kasih Pak Glory teman-teman. Adik-adik bisa dihafalkan ayat ini menjadi satu ayat hafalan yang mudah dihafalkan karena kita nyanyikan. Segala sesuatu yang dinyanyikan pasti lebih mudah diingat. Betul kan adik-adik ya? Betul. Kakak-kakak semua ya. Ya, di sini di ayat 14 kita lihat, carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup. Kenapa dibilang supaya kamu hidup? Padahal kita kan hidup ya. Iya. Tetapi ada tulisannya, supaya kamu hidup di mana Tuhan Allah semesta alam menyertai kita. Supaya Tuhan semesta alam menyertai kita, menyertai di setiap hidup kita seperti yang kita doakan setiap hari. Jadi kita boleh berdoa setiap hari meminta Tuhan menyertai. Tetapi sudah amin berdoa, kita masih melakukan yang jahat. Apakah Tuhan akan menyertai kita? Menurut Amos, Tuhan akan menyertai kita pada saat kita selalu mencari yang baik dan menjauhi yang jahat. Seperti Kak Siska bilang, kita mencari yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Kakak-kakak Islam itu semua udah setuju ya? Setuju. Semua. Nah, sekarang hidup yang seperti apa Dede? Yang disertai Tuhan, itu pertanyaan kedua. Tadi kan yang baik bagaimana? Sudah disampaikan, yang baik adalah yang seturut dengan firman Tuhan. Sekarang hidup yang bagaimana yang akan kita cari dengan penyertaan Tuhan. Hidup itu macam-macam ada deh. Hidup yang baik, kelihatan dari luar baik, atau bagaimana? Kakak mau tanya dengan Kak Fani. Kak Fani itu tahu jawabannya. Makanya kakak bertanya sama Kak Fani. Kak Fani, hidup yang bagaimana? Yang disertai Tuhan. Hidup yang penuh damai sejahtera di hati Kak. Hidup yang penuh kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan. Ya, Kak Fani bilang hidup yang bahagia, penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan. Itu akan terlihat dari mana Kak Fani? Akan terlihat dari respon-respon kita Kak, dari setiap masalah yang kita hadapi. Oh, kata Kak Fani, setiap apa yang kita hadapi kita akan merespon dengan baik. Merespon yang akan menunjukkan bahwa kita itu memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita,
di dalam hati kita. Misalnya adik-adik lagi dimarahi mama karena kesalahan kalian. Tapi untuk mencari yang baik, kita tidak boleh malah ikut marah. Kalau memang kita salah, kita minta maaf sama orang tua. Biarlah orang tua menasihati kita, memarahi kita. Tapi respon, kata Kak Fani, respon dari hati kita tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Meskipun kita ditegur orang tua kita, tetap damai menerimanya. Karena memang kita salah. Orang tua kita pasti akan menunjukkan mana yang baik bagi kita untuk kita lakukan. Sehingga respon itulah yang perlu, atau bisa disebut dengan buah-buah roh ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, buah-buah roh itu harus nampak. Pada saat kita sedih, boleh kita bersedih, tapi tetap bersuka cita. Seperti Rasul Paulus, meskipun dia dalam penjara, di dalam penderitaan, tapi dia tetap mengatakan bersukacitalah, bersukacita senantiasa setiap hari, setiap saat. Itu ada dia respon dari hidup kita. Itu bisa dari buah-buah roh. Coba ingat gak buah-buah roh? Masih sempat ya kita nyanyi buah-buah roh satu kali rekan-rekan? Abang-abang, buah-buah roh. Semua di rumah menyanyikan ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah yang terakhir kali ini, penguasaan diri. Itu yang sulit, paling sulit. Makin terakhir supaya kita lebih lagi menguasai diri kita, supaya respon dari kebaikan itu nampak dari penguasaan diri. Sama seperti tadi, kalau dimarahin sama orang tuanya, kita harus kuasai diri. Kita salah, kita nggak boleh mulai ikut marah, kita memberontak, nggak boleh. Kita harus kuasai diri kita bahwa kita salah dan kita adalah anak, harus nurut pada orang tua. Dikasih nasihat orang tua, kamu jangan tidur malam-malam ya, meskipun belajar di rumah aja, meskipun di rumah terus, jangan gunakan waktunya semalam suntuk untuk main HP. Waktu tidur tetap tidur. Nah, jadi jangan berusaha, ikutin. Itulah penguasaan diri kita ya. Ikutin apa yang dikatakan orang tua. Nah, terakhir nih Adek, sebentar kan pengajaran kita. Tadi tuh Kak Fani mengatakan hidup yang bersukacita, damai sejahtera. Itu akan berakhir dengan hidup yang bagaimana? Kak Renti. Hidup yang bahagia kayaknya kan. Nah, itu betul nih Kak Renti ya. Itu akan berakhir dengan hidup yang berbahagia. Jadi yang dicari, yang dikatakan oleh Amos, hidup yang disertai Tuhan itu adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Adek tahu di mana terletak kata-kata ucapan bahagia yang Tuhan Yesus katakan? Kakak-kakak pasti tahu nih. Matius berapa? Matius 5. Itu kita akan sama-sama baca di rumah masing-masing ya. Adik baca ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Itulah hidup yang harus kita jalani. Setelah kita mencari yang baik, tidak melakukan yang jahat, kita akan penuh dengan sukacita dan kita akan menjadi orang-orang yang hidup berbahagia seperti yang Tuhan Yesus katakan. Nanti hafalin ya yang di Matius 5. Tapi setiap kita membaca firman Tuhan di dalam ibadah dewasa, setelah kita membaca firman Tuhan epistel, pasti diakhiri dengan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi tidak hanya didengar, tidak hanya dimengerti, tapi dilakukan. Pada saat dilakukan itulah kebahagiaan itu akan terpancar. Kebahagiaan itulah yang akan kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ayat 15 dari Amos itu ditujukan kepada bangsa Israel bahwa mereka juga harus menegakkan keadilan. Setelah mereka mencintai yang baik dan membenci yang jahat, harus tetap menegakkan keadilan. Artinya melakukan kehendak Tuhan itu berbuah di dalam kehidupannya, melakukan keadilan dan menciptakan suasana bahagia dimanapun kita berada. Berbahagialah engkau yang miskin, sebab milikmulah kerjaan Tuhan. Berbahagialah kau yang lapar, sebab kau dikenyangkan. Berbahagialah kau yang menangis, sebab kau akan ketawa. Berbahagialah engkau bila orang membenci, menolak dan mencela engkau, dan mengatakan engkau jahat karena anak manusia. Bergembiralah pada masa itu dan menarilah, sebab hadiah besar menunggumu di surga.
sebab nenek moyang mereka buat yang sama terhadap Nabi. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Buatlah baik pada yang membencimu. Berkatilah mereka yang mengutukmu. Doakan mereka yang mencacimu. Jika orang menampar pipimu, biar dia menampar yang sebelah lagi. Jika orang merampas jubahmu, berikan juga bajumu. Berilah kepada sesiapa yang minta. Bila orang merampas milikmu, jangan minta kembali. Perbuatlah yang engkau ingin orang buat padamu. Berbahagialah ibu yang melahirkan dan menyusukan Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Yesus! Kami hampir mati. Gelombang mengancam kami. Kami akan tenggelam. Selamatkan kami, Tuhan. Kami akan diselamatkan. Waktu hampir senja, Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka boleh pergi ke kampung-kampung yang berdekatan untuk mencari makanan dan juga tempat tinggal. Kau sendirilah memberi mereka makan. Kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mulialah Engkau ya Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menghasilkan roti dari bumi. Menakjubkan. Yesus! Anak Daud! Kasihanilah aku! Apa yang kau ingin kulakukan? Aku ingin melihat semula. Lihatlah, imanmu menyembuh engkau. Aku boleh lihat. Aku boleh lihat. Aku boleh lihat. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Sing like
ditambahin untuk adik-adik kita di rumah? Mungkin ada yang bisa ditambahin? Boleh loh, kan kita sama-sama. Kita hanya mengubah pola cara mengajar ya adik-adik supaya adik tidak bosan lihat gurunya cuma satu, gak perlu banyak, rame-rame. Jadi mungkin ada dari kakak-kakak yang mau menambahkan, boleh? Silahkan. Atau kita mau nyanyi lagi lagu yang ini supaya adik-adik juga semakin hafal lagu Amos 5 ayat 14. Satu ayat hafal dalam hidup kita itu Tuhan sudah berbahagia dan tersenyum. Karena itu akan menjadi iman bekal bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ayo Pak Lori, ajar kita sama-sama adik ya. Setelah itu kasih sekali mohon doa penutup dalam firman Tuhan hari ini. Pak Lori mengajarkan kita nyanyi lagi. Kita nyanyi sama-sama ya. Siap. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian Tuhan. Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Amos 5 ayat 14. Amos 5 ayat 14. Amin. Dari sini Kak. Dari sini berdiri. Oh, Boleh minta? mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan dari Amos 5 ayat 14. Biarlah Tuhan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak, sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu mencari kebenaran firman-Mu ya Bapak, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kau juga yang selalu sertai kami. Kau juga yang memberikan kesehatan untuk kami dan juga seluruh keluarga kami. Dan Kau juga yang selalu tutup kudus kami oleh kuasa darah-Mu. Ampuni kami akan segala kesalahan kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam menjalani hidup di belantara dunia, setiap
semesta alam menyertai-Mu. Tuhan semesta alam menyertai-Mu. Halo adik-adik, nggak terasa ya, ternyata kita sudah selesai mengakhiri ibadah kita hari ini. Jadi tadi tuh kesimpulannya apa Kak? Dari firman Tuhan hari ini? Tadi firman Tuhan kita dari mana Kak? Dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Iya, tadi di Amos kita disuruh untuk mencari yang baik, lalu menjauhi yang jahat. Cara mencari yang baik yaitu dengan tetap selalu mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, nggak bisa hanya dengerin, tapi harus melakukan firman Tuhan. Nah, berarti selesai sudah perjumpaan kita ya Kak? Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa bertumbuh, berakar dan berbuah yang banyak bagi kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus